Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara malam hari ini? Apakah saudara dalam keadaan sakit? Atau ada dalam pergumulan berat? Atau mungkin saudara lagi bersuka cita karena baik-baik saja keadaan kita di hari ini bahkan dalam sepekan ini? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perenungan malam hari ini di akhir pekan ini, saya mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang berkat di tengah badai. Terkadang kita berpikir, mana mungkin di tengah badai ada berkat? Mana mungkin di tengah badai ada mujizat? Karena ketika kita bicara masalah mujizat atau berkat, orang selalu berpikir dengan hal-hal yang materi, hal-hal yang duniawi. Padahal Alkitab begitu menggambarkan dengan jelas bahwa berkat atau mujizat itu tidak selamanya harus hal yang materi. Tetapi ada hal yang lain yang sesungguhnya itu kita harus syukuri di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 29. Saya tidak akan membaca semua bagian ini, tetapi di ayatnya yang 11 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Perhatikan baik-baik. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bapak Ibu Saudara, pasal 29 ini adalah pasal di mana Raja Daud menyampaikan kerinduannya kepada Allah dalam bentuk puisi. Menyampaikan pengagungannya, kebesaran Allah di dalam kehidupannya setelah dia melewati badai kehidupan, melewati kesulitan di dalam kehidupannya, dan dia mengungkapkan dalam bentuk puisi. Tetapi juga dalam puisi itu ada doa, ada seruan yang dia sampaikan. Daud adalah seorang pribadi yang begitu dekat dengan Allah. Sehingga di tengah badai, di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, Daud tetap mengatakan bahwa ada suara Tuhan. Di tengah persoalan itu, ada Tuhan yang sesungguhnya sedang datang melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita dikejutkan di awal tahun ini. Pesawat bisa jatuh dengan memakan korban yang begitu banyak. Lalu kemudian di hari Jumat subuh, kita dikejutkan dengan gempa yang terjadi di Mamuju dan sekitarnya. Dan ada begitu banyak korban, rumah, gedung-gedung yang rusak. Dan ini akan menimbulkan banyak kesulitan, menimbulkan banyak masalah, menimbulkan banyak penderitaan. Mari kita belajar seperti Daud. Di tengah badai, dia berkata bahwa Tuhan itu semarak dengan kekuatannya. Artinya Daud melihat di balik badai kehidupan, Tuhan sedang melawat, Tuhan sedang datang untuk menjamah, untuk memberi kekuatan bagi setiap umatnya. Ayat yang ke-11 ini menjadi kesimpulan dari pasal 29 ini bahwa Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang itu mengalami musibah, bencana alam, mengalami penderitaan, sakit penyakit, mengalami berbagai macam hal yang begitu sulit dalam hidupnya, ingatlah bahwa Tuhan itu pasti memberi kekuatan di dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sepekan ini mungkin kita mengalami banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi itu harus terjadi dalam hidup kita. Ingatlah firman ini. Walaupun bukan secara materi atau pertolongan yang lain, tetapi dalam kedalaman hati kita, dalam kehidupan kita,
dikala kita berharap percaya kepada Allah, maka di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Daud menghadapi Goliat yang gagah perkasa, tetapi di balik masalah di depan mata, Goliat dikalahkan dan kemenangan itu menjadi bagian Daud. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita merenungkan firman ini. Mari kita belajar seperti Daud. Kita bisa bermazmur bagi Tuhan. Kita bisa berpuisi kepada Tuhan. Kita bisa berkata-kata dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa Dialah kekuatan kita, Dialah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Di kalimat yang terakhir dikatakan, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera, dengan sukacita, dengan damai, dengan kekuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman ini, mari kita belajar. Di tengah badai, kita bisa berkata, Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidupku. Bahkan setelah badai pun itu, ada mujizat menanti kita. Ada pertolongan menanti kita. Ada berkat menanti setiap kehidupan kita. Tetaplah terus berharap kepada Tuhan. Tetaplah terus berserah kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Mari berharap bersandarlah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Teguhkanlah setiap kami, agar kami menyadari bahwa di tengah badai ada Tuhan sedang bekerja. Di tengah badai ada Tuhan yang sedang mempersiapkan sesuatu dalam hidup kami. Malam ini hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu, Tuhan beri kekuatan iman, agar mereka terus bersandar berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa Indonesia diberkati, pemerintah diberkati, masyarakat Indonesia diberkati, dengan berbagai peristiwa yang terjadi di bangsa kami, bencana alam, gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Selatan, Mamuju dan sekitarnya. Tuhan berkati setiap para korban yang terdampak gempa bumi ini. Tuhan berkati pemerintah setempat, kebutuhan-kebutuhan Engkau Allah yang mencukupkan bagi mereka, baik itu kebutuhan air, bahan-bahan pokok lainnya, Tuhan pasti mencukupkan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, keluarga korban pesawat Sriwijaya, Tuhan hibur kuatkan mereka semua. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, kasih jiwa kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita malam hari ini. Sampai jumpa di renungan di awal pekan. Shalom dan selamat malam.